Ayo sama-sama kita kawal daripada perjuangan Roy Suryo CS yang ada di pengadilan untuk bisa menangkap dan mengadili Jokowi agar tidak terus merongrong bangsa dan negara kita. Betul. Ini yang bikin gaduh bangsa kita, 3 orang yang ijazahnya nggak jelas. Jokowi ijazahnya nggak jelas. Betul. Gibran ijazahnya nggak jelas. Betul. Rismon ijazahnya nggak jelas juga. Jadi yang bikin gaduh bangsa kita ini orang yang ijazahnya nggak jelas, 3-tiganya. Ini kerok semua ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para tokoh, para sesepuh, para pejuang, para emak-emak yang sampai saat ini tidak pernah lelah dalam bergerak untuk selalu mengawal pejuang-pejuang yang selama ini masih terus bergerak untuk bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Walaupun semakin susut, tapi susutnya kita tidak pernah sampai kita meninggalkan ghirah perjuangan itu. Ya, saya melihat masih banyak mereka yang di luar sana sebetulnya ingin bergerak, cuma mereka menunggu arahan, menunggu komando, menunggu instruksi yang sampai detik ini mungkin masih dikonsolidasikan. Setiap saat, setiap hari kita mendengarkan berita, membaca berita, dan hampir setiap kita baca berita pasti terasa hati kita deg-deg, deg-deg plus deg-degan. Ya, dengan situasi kondisi bangsa negara kita yang saat ini makin carut marut, ya, ekonomi tidak jelas, politik, hukum, dan semuanya juga sudah tidak jelas arahnya kemana. Saat hari ini kita dengar ada reshuffle kabinet, ya, ada beberapa menteri yang dicopot, ada pergantian tempat dan lain sebagainya. Tuntutan daripada masyarakat, tuntutan daripada rakyat adalah tidak lain dan tidak bukan. Rakyat tidak pernah mau yang macam-macam sebetulnya. Rakyat hanya ingin bagaimana sembako murah, betul. Rakyat ingin pendidikan murah. Rakyat ingin kesehatan murah. Ya. Kalau murah, gratis, dan lain sebagainya, ya itu yang diinginkan rakyat sebetulnya. Tapi saat ini rakyat dicekoki dengan MBG yang luar biasa, yang di dalamnya terjadi cawe-cawe. Ya, kita lihat di luar daripada nalar kita. Ya, MBG-nya 10.000. Turun ke masyarakat, ke sekolahannya, ke siswanya mungkin 8.000, tapi kepala SPPG-nya disiapin motor, iPad, belum lagi disiapkan dengan kaos kaki 100.000. Padahal kalau kita beli 10.000 3. Hah? Oh, ada lagi LC itu. Ya, kita ditontonkan dengan hal-hal yang begitu dan dengan bangganya gitu loh. Dengan bangganya ini kepala MBG bohong di depan presiden tanpa rasa dosa, tanpa rasa malu gitu. Tapi nggak diganti kayaknya. Jadi sebetulnya proyek MBG ini proyek memang untuk masyarakat, untuk rakyat, atau buat persiapan 2029.
Jadi kita dicekokin terus dengan MBG. Semuanya disuruh efisiensi kecuali MBG. Bulan puasa semuanya libur, MBG nggak libur. Nanti kiamat 2 hari MBG baru libur. Ini terjadi kok. Ya. Bagaimana penyalurannya, bagaimana banyak siswa-siswa keracunan, bahkan ada yang meninggal dunia. Terlalu banyak. Kenapa sih nggak pendidikan yang murah atau pendidikan gratis saja, Pak? Bapak berharap MBG ini bisa memperbaiki gizi daripada anak-anak kita. Sementara yang diberikan kepada anak-anak kita tidak memenuhi gizi. Terus berharap nanti berhasil di 20-30 tahun yang akan datang. Sementara yang diberikan gizinya begitu. Coba kalau dari sekarang pendidikan gratis, kesehatan gratis, maka bisa dipastikan ke depannya sudah tidak ada lagi rakyat Indonesia yang tidak sekolah, yang tidak kuliah. Karena apa? Semuanya gratis, betul. Tapi sekarang semuanya terlalu mahal. Ada yang janji kalau partai ini menang, maka BPJS akan gratis. Jangan kata gratis, bayar aja. Ribetnya luar biasa. Bagaimana gratisnya? Bayar saja. Negara masih utang triliunan. Bagaimana kalau digratiskan? Ini banyak yang tidak masuk akal lah semua. Maka dari itu, para pejuang, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa kita mundur ya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di negara kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli akan nasib bangsa kita ini? Ya, para pejuang kita, para founding father kita, para syuhada kita yang sudah memerdekakan bangsa negara kita dari berbagai macam penjajahan. Para pahlawan kita tidak mengharapkan dia mendapatkan bintang jasa, dia tidak mengharapkan bintang kehormatan, dia tidak mengharapkan mendapatkan bintang Mahaputra. Para pahlawan kita hanya mengharapkan Indonesia terbebas dari penjajahan, merdeka, berdaulat, adil dan makmur, rakyatnya sejahtera. Hanya itu. Tidak banyak yang diharapkan oleh founding father kita, tidak banyak diharapkan oleh pahlawan kita, cuma ingin Indonesia ini merdeka, jauh daripada segala bentuk penindasan, jauh daripada kesengsaraan, jauh daripada penderitaan. Kenapa? Karena para pahlawan sadar bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan, Indonesia diberikan kekayaan yang amat dahsyat dari Sabang sampai Merauke. Coba apa yang tidak ada di bangsa Indonesia saat ini? Kekayaan alamnya luar biasa. Tambangnya, nikelnya, boksitnya, batu baranya, emasnya, uraniumnya, semuanya ada di bangsa Indonesia. Apa yang tidak ada? Kekayaan pertanian, palawija, hutan, dan lain sebagainya. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang ada di laut. Siapa bilang Indonesia miskin? Siapa bilang Indonesia ini tidak mempunyai kekayaan? Indonesia amat dahsyat, tapi 60% daripada rakyat Indonesia saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Ini ada yang salah dalam pengelolaan kita berbangsa dan bernegara. Sudah cukup, apalagi kawan-kawan perjuangan Forum Komunikasi Diaspora Indonesia yang ada di luar negeri ini, mudah-mudahan bisa memberikan sumbangsihnya, pemikirannya buat kemajuan daripada bangsa Indonesia ke depannya. Jadi jangan sampai pernah jiwa idealisme, nasionalisme Anda, walaupun Anda ada di luar negeri sana, tetap cantumkan nasionalisme di dalam dada Anda. Tapi kan kadang-kadang ini di dalam negeri sendiri berbeda. Orang yang mempunyai kepintaran, orang yang mempunyai daripada legitimasi pendidikan yang luar biasa, mampu, tapi di Indonesia ini nggak dipakai.
Indonesia kadang kita nggak diakui orang-orang seperti ini. Bagaimana ada masyarakat kita yang bisa bikin BBM sendiri, tapi tidak diakui hanya karena birokrasi perizinan dan lain sebagainya. Di Aceh ada seseorang petani yang bisa mengembangkan daripada hasil taninya. Hasil taninya berupa padi yang begitu luar biasa, karena tidak ada izin, karena birokrasinya. Sang pencetus tersebut saat ini sedang ditangkap. Belum lagi mereka yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Motor listrik saja sudah ada yang bisa di Indonesia bikin. Jangankan motor listrik, dulu alumni-alumni yang mereka dididik oleh Pak B.J. Habibie, sudah ada yang bisa membuat pesawat, tapi mereka tidak bisa mengembangkan daripada pemikiran-pemikirannya, terkooptasi dengan berbagai macam aturan-aturan yang tidak jelas. Jadi orang-orang cerdas di Indonesia banyak, orang-orang pintar di Indonesia banyak, cuman birokrasinya ini yang masih belum bisa untuk menyesuaikan apa yang ada. Maka dari itu kita berharap Presiden Prabowo bisalah untuk bergerak, untuk bisa menuntaskan problema bangsa ini, untuk bisa menyesuaikan lagi keadaan pada bangsa ini. Percuma kita ngikut BOP kalau sampai saat ini penjajahan di Israel, penjajahan di Palestina, penjajahan di Lebanon, penjajahan di negara-negara kita punya sahabat masih terjadi. Percuma kita masuk daripada non-blok kalau kita tidak bisa menjadi negara yang berdaulat, padahal kita ada pionir daripada non-blok tersebut. Tapi ketika sudah masuk BOP, sudah tidak bisa lagi kita dianggap sebagai negara yang non-blok, yang netral, yang bisa untuk mengikut peraturan-aturan dunia dengan politik bebas aktifnya. Maka dari itu sekali lagi, pada para tokoh, para jenderal, para purnawirawan, para tokoh-tokoh agama, ulama, kiai, habaib, para insan pers, baik YouTuber dan lain sebagainya yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme, ayo sama-sama kita kawal daripada perjuangan Roy Suryo CS yang ada di pengadilan untuk bisa menangkap dan mengadili Jokowi agar tidak terus merongrong bangsa dan negara kita. Betul? Ini yang bikin gaduh bangsa kita, 3 orang yang ijazahnya nggak jelas. Jokowi ijazahnya nggak jelas, betul. Gibran ijazahnya nggak jelas, betul. Rismon ijazahnya nggak jelas juga. Jadi yang bikin gaduh bangsa kita ini orang yang ijazahnya nggak jelas, tiga-tiganya. Ini kerok semua ini. Ya Allahu Rabbi. Ya. Coba kalau Jokowi benar punya Jokowi, benar punya ijazah asli, tunjukkanlah. Ini ijazah asli saya. Andaikan benar, saya rasa Bang Rismon kah, Dr. Tifa kah, mereka akan ikhlas di penjara, betul. Rustam akan ikhlas di penjara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita ingin membuka kebenaran itu yang hakiki. Seorang pejuang pantang mundur walaupun di penjara. Saya mengatakan 4 falsafah seorang mujahid. 1, ketika dia difitnah, hal biasa. Ini falsafah mujahid nih. Difitnah hal biasa. Ketika kita melakukan satu kebenaran, difitnah ini, difitnah itu, selama kita menjalankan kebenaran, jangan dengarkan fitnah itu, teruslah bergerak. Difitnah hal biasa. Di penjara, andai dia di penjara, ujlah menyendiri. Ketika seorang aktivis, seorang mujahid, imam-imam kita dulu semua banyak yang di penjara, Imam Ghazali dan lain sebagainya banyak yang di penjara, termasuk di Indonesia ini ada Buya Hamka yang dipenjara oleh sahabatnya sendiri, Bung Karno. Sampai Bung Karno berpesan, andaikan aku mati, aku ingin yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Buya Hamka tidak dendam. Walaupun dia di penjara.
Di penjara seorang aktivis dia bisa tenang di dalam penjara, dia bisa menuliskan buku, dia bisa menuliskan karangannya, dia lebih tetap bisa istiqomah taqarrub ilallah. Berapa banyak tokoh-tokoh kita ketika di penjara mereka bisa menyelesaikan berbagai macam bukunya, termasuk Habib Rizik ketika di penjara dia bisa menyelesaikan tesisnya. Yang ketiga, ketika diusir dari kampungnya adalah rihlah. Seorang mujahid ketika menegakkan kebenaran dia tidak disuka, dia diusir dari kampungnya, walaupun hanya jalan sendiri dia rihlah, anggaplah ia ada tamasya. Yang keempat bagi mujahid adalah falsafahnya, andaikan dia dibunuh menegakkan kebenaran dan keadilan maka itu adalah syahid. Nggak ada yang tidak enak seorang mujahid, tapi pertanyaannya adalah istiqomahkah kita pada garis perjuangan kita? Istiqomah itu berat. Ada yang ditawarin 20 miliar ngerehoy, ada yang tawarin 120 miliar ngerehoy, ada yang ditawarin cuman SP3 melehoy. Buktikan dong kalau saya nerima, mana uangnya, mana transaksinya, mana ininya. Saya bilang ini zaman sudah modern Pak, nggak butuh Anda transaksi, nggak butuh Anda pakai RTGS, nggak butuh Anda untuk pemindah bukuan, cukup Anda dikasih kartu black saja sama nomor pinnya, selesai sudah. Betul kan? Sering nonton drama Cina tuh katanya, betul nggak? Jadi kalau kita mau cari nih mereka yang udah dapat duit miliaran, cari ada apa, ada transaksinya, nggak bakal ketemu. Cukup kasih kartu hitam saja dengan nomor pin, pindah itu udah. Betul, betul. Ya udahlah buat muhasabah kalau mereka yang tidak istiqomah, berat memang istiqomah. Kalau nggak mau berjuang, bilang aja dari pertama nggak mau berjuang gitu, nggak ngerepotin yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Eka. Berikutnya mohon kesediaan dari Pak Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Bapak Muryono Aladin. Mohon Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sangat saya hormati. Mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu. Saya datang kemari atas undangan Pak Agus Yunanto dalam rangka press conference Forum Komunikasi Diaspora Indonesia, di mana pada kesempatan press conference tersebut FKDI juga menyampaikan atau mendeklarasikan 8 tuntutan. Ya Pak, betul ya? Nah, saya baru baca 8 tuntutan tersebut. Ya, ini mohon maaf Pak, ini 8 tuntutannya terlampau halus Pak. Ini kepada pemerintah seperti ini kita harus keras Pak. Kalau nggak keras nggak didengar, keras saja nggak didengar, apalagi halus. Tapi walaupun demikian, apa yang disampaikan oleh 8 tuntutan dari teman-teman FKDI ini patut kita dukung, karena semuanya adalah memang arah tujuan kita semua ke sana. Hanya ada satu kurang ya Pak. Kurangnya apa? Kurangnya tidak ada majukan Gibran. Justru majukan Gibran adalah sasaran utama kita, karena inilah yang membahayakan kita, dan ini yang membahayakan Pak Prabowo. Pak Prabowo di ujung tanduk ini. Pak Gibran sekarang sedang mengkonsolidasikan diri, memperkuat diri dengan membentuk di 34 provinsi relawan pendukung Gibran. Ini sangat bahaya. Ini harus kita batalkan, kita gagalkan.
Ini salah satu biang kerok 11-12 sama ayahnya. Biang keroknya jelas ayahnya. Ini sama, ini harus kita majukan. Ya Pak Ustadz Eka Jaya, Pak Ustadz Asep ya. Ini penting ini. Apa yang sampai kita Pak Ustadz Eka Jaya itu semua benar. Itu yang kita wujudkan ketika kita sudah bisa menata kelola ini dengan baik. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, para pejuang, jangan lupa Gibran dimajukan. Ya, itu paling penting itu. Gibran harus dimajukan. Ini membahayakan posisi dari Presiden Prabowo. Saya yakin dia sudah mulai cari kasakusuk bagaimana supaya Pak Prabowo selesai sebelum waktunya, sehingga Gibran bisa menggantikan. Pasti sudah ada rencana seperti itu. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa walaupun di dalam tuntutan juga ada adili Jokowi, ini tetap kita gaungkan terus. Tangkap, adili Jokowi, kita gaungkan terus. Jadi 2 poin itu, angkat dan adili Jokowi, dan satu lagi adalah maju Gibran. Itu harus menjadi tujuan utama perjuangan kita. Kalau itu sudah bisa kita laksanakan dan bisa terwujud, insya Allah kita bisa memperbaiki tata kelola negara ini, dan kita bisa membantu Pak Prabowo untuk memperbaiki tata kelola negara ini. Dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Eka Jaya, mungkin dari tadi ada Pak Asep, mungkin sama ya kurang lebihnya, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat kita. Ya, pasti itu akan dapat kita wujudkan. Jadi kalau saya, 2 poin ini harus menjadi sasaran utama kita. Gaungkan terus, karena selama ini di sosmed yang ada adalah majukan Prabowo. Apa tidak bikin senang geng Solo? Geng Solo justru akan mendukung kalau Prabowo dimajukan, dan mereka langsung siap-siap. Pak Gibran tidak pernah disenggol sama sekali. Jadi dia tenang-tenang dan mengkonsolidasikan diri untuk memperkuat diri, untuk mungkin dia sudah siap-siap untuk menerima estafet dari Prabowo. Ini yang bahaya. Jadi kita gagalkan Gibran menjadi RI 1, atau kita gagalkan Gibran menjadi Wapres. Sebelum waktunya harus kita bisa majukan. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan, bahwa baik kami dari GMKR maupun dari FPP TNI tujuannya sama kita semua. Kita yang berada di sini satu tujuan, satu irama, dan satu wawasan yang harus kita perbaiki tata kelola negara ini. Demikian dari saya, singkat saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.